mereka di Kabupaten Kelangkang. Makanya kita sudah dua jenjang, kelas 10 dan 11. Kalau madrasah swasta lain baru kelas 10. Jadi tahun depan kita semua sudah kurikulum merdeka. Tidak ada kegiatan. Tapi walaupun kelas 12 itu menerapkan kurikulum 13, tapi ujian mereka itu sudah menerapkan soal penyusunannya kurikulum merdeka. Cuma KBM-nya, sistem KBM-nya yang ke-13. Tapi kalau ujian, soalnya, soal model soalnya, bentuk soalnya itu kurikulum merdeka. Semua ujian mereka, baik semester maupun asesmen madrasah. Kalau itu ada kurikulum merdeka yang dibicarakan itu apa saja yang sudah terlaksana dengan belum terlaksana? Maksudnya program-programnya itu program gitu. Kalau program KBM itu kan memang harus jalan semua, termasuk proyek. Nah, kita laksanakan proyek. Kan di kurikulum merdeka itu proyeknya 2, proyek mapel, proyek mata pelajaran, dan proyek madrasah. Nah, kita dua-duanya kita laksanakan. Kemarin di semester ganjil kita bikin proyek pelestarian budaya lokal. Jadi kita kemarin mengadakan proyek Tolbalang. Yang genap ini kita melaksanakan proyek suara demokrasi. Jadi kita melakukan pemilihan seluruh pengurus di lingkungan madrasah. Tapi sudah selesai karena sekarang sudah menjelang libur kan. Jadi kalau tidak banyak tidak program-program yang direncanakan itu diterapkan lagi di sini. Ada, karena kelas 12 itu kan tahun depan ganjil tahun ajaran baru, kita semuanya jenjang kelas 10, 11, 12 itu sudah kurikulum merdeka semua. Jadi kita ketambahan 1 jenjang lagi. Jadi tentu yang perlu disiapkan itu kan tenaga pendidik. Tapi di pondok pesantren ini kita biasanya di awal tahun pelajaran itu selalu diadakan workshop kurikulum dilaksanakan sendiri lah, tidak ikut di sekolah lain, tapi kita pondok melaksanakan sendiri bagi semua tenaga pendidik yang di lingkungan pondok pesantren. Kalau materinya sudah dibuat. Pematerinya kebetulan kan ketua tim pengembang kurikulum pondok itu beliau merupakan pengawas provinsi dan sekretaris ban provinsi, Ibu Dr. Najibah terus dirikan. Jadi beliau sendiri yang pemateri karena beliau juga pemateri nasional dengan ketua wakaf produktif pondok pesantren. Beliau mantan guru Manusia Cendekia yang sekarang bertugas di KKN Manado dan merupakan ketua pengembang wakaf produktif di pondok pesantren. Jadi pemateri kedua dari beliau, ketua pengembang Ibu Dr. Najibah dan ketua wakaf produktif Ibu Haja Muhammad. Jadi kita laksanakan sendiri workshop kurikulum. Pesertanya itu Semua guru di jenjang pendidikan dari RA, TK, Ibtidaiyah, MTS, MA. Jadi kita semua jenjang pendidikan ikut bersama asatidzah pondok dengan terkecuali. Untuk pengembangan mutu kurikulum merdeka, materinya sama dengan materi workshop yang diberikan di baik itu online atau offline sama, karena beliau adalah pemateri nasional khusus untuk sampai nasional. Kalau kendala-kendala yang dihadapi untuk menerapkan kurikulum merdeka. Tentu kendala yang paling utama itu media, karena kan kurikulum merdeka itu kan sama dengan kurikulum 2013, cuma kurikulum merdeka itu dititik beratkan pada yang tadi saya katakan proyek. Siswa harus inovatif, menemukan, menciptakan sendiri. Nah, kalau kita di pondok pesantren ini kan mereka tidak pegang gadget,
Itu satu. Kalau di luar pondok pesantren mereka kalau kita adakan proyek kita bisa sekolah di luar pondok itu bisa melibatkan anak-anak yang membutuhkan gadget, tapi kita memang tidak. Nah, yang paling utama itu adalah media pembelajaran, karena mereka itu kan akan bekerja. Nah, alatnya itu yang tidak. Jadi biarpun sistem kurikulumnya ini dirubah, tapi kalau medianya tidak ada itu sama dengan bohong. Tapi kita dianjurkan untuk bersiasat. Boleh dikata kalau tidak ada media ya kerikil-kerikil di madrasah pun bisa jadi media pembelajaran. Jadi menurut Ibu ada hal apa saja yang perlu dievaluasi terkait dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah untuk di sekolah Ibu? Iya, pendidikan itu kesenjangannya luar biasa antara Indonesia bagian barat dan tengah. Yang jelas kemarin kalau saya lihat waktu saya ke Jawa itu luar biasa sekali itu perkembangan media, pemanfaatan, pengadaan itu luar biasa bedanya dengan kita di Indonesia Timur. Ya, demikian juga kalau dulu masih kurikulum KTSP ya, di mana pengadaan fasilitas pembelajaran minimal dia komputer, LCD. Karena sekarang kan siswa itu mau dengarkan guru keluar-keluar di depan mereka itu mereka bosan. Paling paling lama 5 menit mereka suka lihat gurunya metode ceramah. Kalau sekarang kan siswa apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, mereka lebih suka belajar lewat YouTube daripada ibu gurunya. Tapi kendala kita di madrasah kan kita tidak cukup media. Kalau laptop ada, tapi LCD-nya yang terbatas. Sekarang pun dana bos kan sudah dipangkas, jadi pengadaan alat-alat media pembelajaran itu semakin susah. Itu pun dapat LCD-nya berapa sekarang? Mahal. Itu pun suite dan semua suite dana dari bos itu agak susah karena emang LCD itu mahal. Nah, disitulah kendala muncul ketika kita mau mengajar menggunakan media, wifi jaringan ada, tapi LCD-nya yang tidak ada. Bayangkan saja kalau di sini 9 kelas, 9 guru sekali masuk, LCD cuma 2. Jadi ada kecolongan 7 kelas yang tidak menggunakan LCD, sementara guru mau mengajar pakai LCD. Itu kendalanya dana, media. Paling utama kendala biar 1000 kali nih kurikulum dirubah, tapi kalau medianya tidak ada sama dengan nol. Makanya guru di madrasah itu justru lebih hebat karena putar otak untuk bagaimana caranya anak itu jadi media pembelajaran. Oke, cukup? Ya. Oke. Terima kasih banyak ini Bu. Oke. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MA Al-Falah Limboto Barat, bahwa MA Al-Falah Limboto Barat menjadi madrasah swasta pertama yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini menurut saya merupakan suatu hal yang luar biasa, di mana dengan keterbatasan media seperti yang diungkapkan oleh Kepala Madrasah Al-Falah tadi, mereka mampu dengan memaksimalkan segala fasilitas yang ada di madrasah untuk menggantikan media pembelajaran yang kurang tersedia di madrasah. Nah, di sini profesionalitas guru, kreativitas guru sangat dibutuhkan karena tanpa adanya hal tersebut mereka akan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mengenai hal yang perlu dievaluasi terkait kebijakan dari pemerintah pusat, saya mengutip apa yang disampaikan Kepala MA Al-Falah tadi bahwa ada kesenjangan antara pendidikan di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan bahkan Indonesia bagian timur. Nah, menurut saya ini adalah salah satu PR besar, PR utama yang ada di pendidikan nasional, di mana untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional harus ada pemerataan. Meskipun berganti-ganti kebijakan, berganti-ganti kurikulum, tetapi tidak adanya pemerataan antara pendidikan yang ada di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah ataupun timur,
tidak akan bisa tercapai tujuan sesungguhnya dari pendidikan nasional. Jadi menurut saya, hal yang paling penting untuk pendidikan nasional yaitu pemerataan pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar harusnya menjadi jawaban terhadap pemerataan pendidikan ini. Namun masih kita temui adanya kesenjangan antara pendidikan yang ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah. Itu yang merupakan atau yang menjadi komentar saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi kami ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik dan perlu kita bahas bersama-sama. Karena yang pertama adalah kurikulum yang diterapkan di Madrasah Ali Al-Falah. Sejak awal kita wawancara saja sudah menarik teman-teman, karena sekolah Madrasah Ali Al-Falah ini menerapkan 2 kurikulum sekaligus. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena sekolah-sekolah lain ada yang menerapkan kurikulum merdeka saja, ada juga yang menerapkan kurikulum K13 dan tidak menerapkan kurikulum merdeka. Akan tetapi sekolah Madrasah Ali Al-Falah ini berani menerapkan 2 kurikulum sekaligus dalam 1 semester. Padahal teman-teman, yang perlu kita ketahui di sini adalah menerapkan 2 kurikulum sekaligus itu tidak mudah, karena banyak proses dan juga rintangan yang harus dihadapi. Karena kenapa? Karena ada yang pertama dalam menerapkan bahan ajar. Nah, kurikulum K13 itu berbeda dengan kurikulum merdeka. Maka guru harus benar-benar berani dan siap untuk mensinkronisasikan 2 kurikulum ini menjadi satu kesatuan untuk dijadikan bahan ajar. Kemudian juga sistem penilaiannya harus dipertimbangkan untuk menerapkan sistem penilaian K13 atau kurikulum merdeka, atau bahkan mensinkronisasikan kedua sistem tersebut. Nah, dan juga masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika menerapkan 2 kurikulum sekaligus ini teman-teman. Nah, dengan menerapkan 2 kurikulum dalam satu sekolah itu menurut saya menjadi penghambat proses belajar mengajar. Kenapa saya berani mengatakan hal tersebut? Karena saya mengutip apa yang disampaikan oleh DPRD Jambi yang menyatakan bahwa pihak sekolah harus memilih salah satu, tidak boleh menerapkan 2 kriteria sekaligus. Karena ada 2 hal yang berbeda, akan tetapi kembali lagi bahwa ini tergantung pihak sekolah, karena hal ini tergantung pada kebijakan dan juga struktur sekolah tersebut. Jika sekolah siap dan juga berani untuk menerapkan 2 kurikulum, maka berarti pihak sekolah tersebut sudah mempersiapkannya dengan matang-matang. Kemudian juga yang kedua adalah madrasah terkait dengan pemotongan dana BOS. Ini disampaikan oleh kepala madrasah juga menarik, perlu kita bahas bahwa ada beberapa alasan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk pemotongan dana BOS. Mungkin salah satu alasannya adalah mungkin untuk efisiensi penggunaan anggaran. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang diberikan itu efektif dan efisien untuk digunakan. Maka dari itu pemotongan dapat memaksa sekolah untuk mengelola dana dengan lebih hati-hati dan juga memprioritaskan penggunaannya. Nah, kan tetapi teman-teman, sebelum pemotongan dana BOS ini banyak yang harus dipertimbangkan juga. Karena dengan melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Gorontalo, masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang. Jadi perlu pemerintah ketahui bahwasanya ini yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah, bahwasanya masih banyak dampak negatif jika dilakukannya pemotongan dana BOS. Satu, pemotongan dana BOS dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan, karena sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti fasilitas, perlengkapan atau pelatihan guru. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah merugikan sekolah menengah ke bawah. Pemotongan dana cenderung lebih merugikan sekolah yang di tingkat menengah ke bawah, karena yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan juga kemampuan untuk mengatasi pemotongan tersebut. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga dari pemotongan dana BOS ini adalah membebani pihak sekolah dalam mengelola anggaran yang mereka dengan lebih ketat menggunakan program-program yang telah direncanakan dan juga meningkatkan beban kerja mereka. Kemudian 4 adalah potensi meningkatkan kesenjangan pendidikan. Nah, ini juga pemotongan dana bisa meningkatkan kesenjangan pendidikan antara sekolah yang memiliki sumber daya cukup dan juga yang tidak, karena sekolah yang kurang mampu akan semakin kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan hasil dari observasi kami
mungkin banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.